Jadi ini ya untuk pengecekan kendaraan meteor balok dijalankan setiap harian ada, mingguan ada, dan bulanan. Jadi setiap hari ini yang harus diperhatikan. Bisa nggak ini Pak? Bisa ya. Nah ini tolong dijalankan. Kalau misalkan ada potensi bahaya, mobil ini misalkan remnya dalam, nggak pakai, nah, atau bannya licin, botak, nah, itu tolong jangan dibawa. Karena kalau bapak bawa, bapak tidak info, otomatis kalau kenapa-kenapa di jalan, yang disalahkan siapa? Ya supirnya. Kenapa dibawa? Udah tahu potensi bahaya. Bener ya? Itu kalau itu kesalahan dari drivernya Pak, karena kurang fokus. Nah, faktor penyebab insidennya karena tidak fokus, atau bisa jadi dia microslip atau sebagainya. Nah, ini termasuk dari kelalaian pengemudi. Dari kelalaian pengemudi. Faktor insiden kan banyak. Dari kelalaian pengemudi, dari orang lain, pihak lain bisa, dari pihak alam bisa, dari faktor unit bisa. Jadi ada banyak ya faktor insiden yang adanya. Nah, terus kalau sudah terjadi kecelakaan, apa sanksi hukumnya? Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Pasal 310, setiap orang yang mengemudikan kendaraan, jelas ya, setiap orang yang mengemudikan, bukan setiap orang yang mempunyai kendaraan, bukan ya. Nah, jadi yang pengemudinya, bukan yang punya kendaraannya. Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan, ada korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat 4, dipidana dengan penjara 5 tahun atau denda 10 juta. Nah, ini ada undang-undangnya. Nanti Bapak boleh browsing lah. Terus ada lagi defensive driving, artinya perilaku pengemudi yang menerapkan metode safety sehingga mampu mengidentifikasi bahaya dengan mengambil resiko yang paling kecil atau rendah. Ya, jadi ini perilaku kita mengemudi. Perilaku kita seperti apa di jalan. Kalau kita ugal-ugalan, tidak patuh aturan, pasti tidak akan dapat ininya safety-nya. Jadi orang yang sering kecelakaan itu ya orang yang tidak mau ikutin aturan. Itu yang paling banyak, benar ya? Nah, tujuannya apa Pak safety driving? Yang pertama, agar tidak menjadi penyebab kecelakaan. Yang kedua, agar tidak menjadi pemicu kecelakaan. Dan yang terakhir, agar tidak terlibat dalam kecelakaan. Kedua itu jaga jarak aman. Biasanya Bapak jarak amannya berapa meter Pak? Kalau saya sih dihitung pakai metode per detik sih Pak. Detik. Waktu itu. Gimana Pak? Coba dijelaskan. Bisa nggak? Kayak kita jaga jarak. Coba ulangi itu Pak. 1, 2, 3, 4. Nah nanti hitung ya. Saat mobil pribadi ini baru melewati benda mati pohon tadi, disitulah Bapak menghitung sampai 4 detik. Nah saat baru melewatinya, itu berarti gini ya. Nah langsung Bapak hitung sampai detik. Ini Bapak sama mobil pribadi beriringan. Nanti hitung. Yang ketiga apa? Yang ketiga itu Fajr Sewahi. Selalu waspada. Selalu apa? Selalu waspada sekitar. Oke, selalu awasi kondisi sekitar ya. Jadi ini selalu awasi kondisi sekitar. Jadi Bapak harus mengarahkan pandangan jauh ke depan. Seperti MR tadi. Sebenarnya lebih cocok di sini MR tadi. Mengarahkan pandangan jauh ke depan supaya bisa mengkalkulasikan antara kecepatan sama jarak aman. Supaya selain itu, supaya Bapak juga bisa memetakan kondisi jalan seperti apa. Nah, lebih tepatnya yang ayat tadi, kondisi sekitar. Karena ini banyak yang di persimpangan saya bilang tadi, visual, manual, kognitif. Visual ini yang terganggu oleh pandangan. Contohnya Bapak lagi melihat pemandangan keluar bangunan atau cewek, ya bisa juga tulisan-tulisan yang di mobil di belakang, itu visual yang mengganggu pandangan. Kalau manual, handphone, Dari channel radio. nah, merokok atau minum. makan
minum sesuai kondisi aja. Ya, itu tidak boleh.